Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Mata Lokal Memilih Lampung. Tribuners, seperti biasa kalau berkaitan dengan Mata Lokal Memilih Lampung ini kita akan berbincang tentang politik karena tepatnya pada tanggal 27 November 2024 nanti ini kita akan mengadakan Pilkada serentak dan terkhusus juga di Provinsi Lampung ya, begitu ya Pak. Nah, sebelum itu Tribuners, Mutiara akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini yang sudah datang ke studio Tribun Lampung, yaitu ada Pak Hanan Arozak selaku Bacagub Lampung dari Partai Golkar. Halo Pak Hanan, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah, ini adalah perjumpaan pertama kebetulan Mutiara sebagai host di Tribun Lampung bertemu dengan Pak Hanan. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai pilkada yang pada November nanti akan diselenggarakan secara serentak. Pak Hanan, ini kalau boleh tahu untuk saat ini sendiri apa saja kesibukan Pak Hanan? Kesibukannya mempersiapkan akan ikut dalam pilkada tahun tanggal 27 November 2024. Tentunya persiapan-persiapannya mulai dari perencanaan, kemudian namanya kerja politik ya. Ada kerja politik, ada yang sifatnya massal, ada yang sifatnya fungsional, ada yang sifatnya individual, itu kita laksanakan secara simultan, ya, terus menerus sampai pada saatnya rakyat menentukan pilihannya seperti itu. Oke, sampai akhirnya nanti rakyat menentukan pilihan. Ini Pak Hanan, Mutiara kan kebetulan memang sering baca berita juga nih ya, dan ini juga tersebar di beberapa akun sosial media lokal Lampung nih ya khususnya. Ini nama Pak Hanan Rozak ini kan cukup sering disebutkan ini oleh para netizen, katanya ini bakal jadi calon gitu, bakal calon gubernur untuk Provinsi Lampung sendiri. Untuk dari partai Pak Hanan sendiri, Partai Golkar bagaimana Pak? Saya ini adalah fungsionaris dan kader Partai Golongan Karya. Saya saat ini dipercaya oleh partai sebagai wakil bendahara umum di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Selain itu di organisasi sayap Partai Golkar di MKGR, di Dewan Pimpinan Pusat, saya sebagai salah satu wakil ketua. Ya. Kemudian juga di organisasi kemasyarakatan khususnya petani nelayan, saya saat ini sebagai ketua kelompok kontak tani nelayan andalan Provinsi Lampung. Oke, banyak sekali berarti ini Pak jabatan Pak Hanan ya di beberapa organisasi. Dibandingkan dengan yang lain sedikit. Iya, jika dibandingkan dengan yang lain. Ini tapi kalau misalnya kita berbincang tentang pilkada, nama Pak Hanan sendiri kan memang sering disebutkan ini Pak. Kalau dari Pak Hanan sendiri ini, apakah memang dari hati ingin sekali untuk bisa istilahnya menjadi calon gubernur untuk Provinsi Lampung Pak? Ini bukan keinginan ya, ini adalah desakan masyarakat, kemudian perintah dari partai. Ya. Kalau keinginan mungkin harus ngukur badan ini mampu apa tidak. Tapi ini desakan dari masyarakat, kemudian berbagai pihak mendukung, kita siapkan perencanaan yang matang, yang baik, udah kita mulai gerakan ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi memang kalau misalkan berbicara tentang keinginan, ini bukan keinginan, tapi ini adalah istilahnya apa ya? Karena adanya desakan dari dan juga dukungan dari masyarakat untuk Pak Hanan akhirnya bisa maju di pilkada tersebut. Akhirnya Pak Hanan dan juga ini kebetulan ada istilahnya amanat dari partai seperti itu ya Pak Hanan. Tapi kan ini yang menariknya Pak Hanan. Ini kalau kita berbicara tentang Partai Golkar, ada petahana juga kan dari Partai Golkar yang katanya juga akan maju juga nih di Pilgub nanti. Nah, ini seperti apa tanggapannya dari Pak Hanan sendiri? Ya tidak ada seperti ya. Jadi itu Partai Golkar ada partai yang besar yang sangat berpengalaman, apalagi dalam kontestasi pemilu, pilkada ini sudah biasa ya. Jadi partai mempersiapkan kader-kadernya yang benar-benar nanti bisa memenangkan kontestasi itu. Nah mungkin saya dinilai memenuhi syarat untuk itu sehingga saya ikut di kontestan dulu internal dulu. Nah, pada saatnya nanti Partai Golkar akan menentukan keputusannya siapa yang mendapat rekomendasi. Hanya satu kalau rekomendasi ya. Iya baik. Untuk bupati, wali kota, gubernur ya, wakil gubernur, wakil wali kota, wakil bupati nanti hanya satu. Saat ini masih beragam, masih banyak. Masih banyak nama-namanya ya. Misalnya satu kabupaten
calon bupatinya masih lebih dari satu. Iya, betul sekali. Tapi kalau boleh tahu untuk Partai Golkar sendiri kapan itu putusannya Pak kira-kira? Apakah akan mendekati hari pada saat pendaftaran? Iya, saya kira Partai Golkar melalui penelitian yang mendalam, nanti ada survei 1, survei 2, survei 3, mungkin juga kalau diperlukan ada survei keempat ya. Nah ini kita ikuti saja. Kita sebagai peserta, sebagai kontestan, berbuat dan berbuat. Nah sehingga pada saatnya nanti disurvei akan terlihat mungkin nggak? Memungkinkan tidak ini untuk maju selanjutnya. Oke, baik. Nah Pak Hanan, ini kan bisa dikatakan memang Pak Hanan ini tengah mempersiapkan berbagai hal nih Pak. Dan ini juga Mutiara sempat baca-baca di salah satu website terkait dengan pemberitaan ini. Pak Hanan juga kan sudah mengambil formulir ya, formulir pendaftaran dari berbagai partai ini katanya. Kan ini kemungkinan berarti Partai Golkar sendiri ini akan melakukan koalisi. Tapi kalau dari Pak Hanan sendiri nih Pak, udah ada belum sih Pak nama-nama partai apa saja yang kira-kira ini bakal digandeng nih ke depannya untuk di pilkada? Ya kalau harapan ada. Oh nanti saya pengennya ke situ gitu ya. Pengennya dengan si itu, dengan partai itu. Tapi ini kan kelembagaan, nggak bisa maunya kita. Ya. Nah sehingga kita sesuai dengan tugas dari partai, kita membangun komunikasi dengan berbagai pihak ya. Baik itu partai yang di pusatnya waktu pemilihan presiden satu koalisi maupun yang tidak. Tidak ada batasan, harus ini tidak, diminta untuk membangun komunikasi. Nah, saya mendaftar, kemudian ketemu dengan partai-partai itu bukan dalam rangka apa ya, dalam tahap membangun komunikasi itu. Karena di situ membangun komunikasinya, kalau ada berharap bisa di partai itu dengan mendaftar, ya mendaftar. Kalau yang dengan cukup ngobrol-ngobrol aja, kita ngobrol-ngobrol aja. Seperti itu. Oke, intinya jalin komunikasi yang baik ya dengan semua partai, dan hingga akhirnya pada saat nanti sudah diputuskan kira-kira akan menggandeng partai mana, ini udah nggak canggung lagi bahasanya seperti itu ya Pak? Karena Golkar kan hanya 11 kursi. Iya, 11 kursi. Masih butuh 6 kursi lagi. Kalau kita lihat di DPRD Provinsi Lampung yang terpilih di 2024 ini, ya kelihatannya setelah itu ada yang paling rendah itu 7. Kalau tidak salah PKS 7, ada yang 8 gitu, ada yang 16, ada yang 13. Jadi Golkar ini hanya 11 ya, dengan siapapun dia ini berkoalisi cukup. Iya betul. Ini cukup. Kalau kita melihat proporsi. Apalagi kalau bisa berkoalisi besar, lebih baik lagi seperti itu. Oke, nah tapi Pak Hanan, ini kan Mutiara sedikit tadi sudah melihat juga background dari seorang Pak Hanan ini. Ternyata Pak Hanan ini kiprah di dunia politiknya sudah sejak lama, bahkan sudah pernah menjadi kepala daerah ya Pak di Kabupaten Tulang Bawang, dan juga saat ini masih menjabat sebagai DPR RI. Dan ini insya Allah terpilih lagi Pak dari hasil pemilu 2024 kemarin. Ini Mutiara melihat datanya Pak Hanan masuk urutan pertama ini ya Pak untuk di dapilnya. Untuk kursi pertama. Untuk kursi pertama. Nah, kalau jumlah suaranya saya di 93.000, ada yang mencapai 150.000 lebih. Tapi total Golkar 425.000 lebih. Golkar kita di dalam Golkarnya paling banyak. Otomatis karena Golkar mendapat suara yang terbanyak, saya ada di kursi pertama. Ada kursinya, oke. Nah ini Pak Hanan, kalau misalkan memang nanti Bapak akhirnya ditunjuk secara resmi, itu kan diamanahkan oleh Partai Golkar untuk maju, apakah dengan jabatannya sekarang ini akan membuat surat pengunduran diri dan sebagainya, mengingat peraturan yang sudah dibuat Pak? Ya ikuti saja, ikuti semua peraturan ya. Bukan maunya kita, maunya aturan. Kalau kata menurut aturan itu harus mundur. Kalau kata aturannya membuat pernyataan mengundurkan diri, buat pernyataan mengundurkan diri, kan beda. Mundur dengan buat pernyataan. Iya, betul sekali. Mundur, nah seperti itu ya. Nanti kita pokoknya sekarang ini kita sudah putuskan kita maju ya. Baik. Bagaimana bisa keluar rekomendasi dari partai, kemudian kita membangun koalisi. Itu kita terus lanjut. Oke, itu untuk saat ini yang mungkin yang menjadi fokus utama ya, karena kan bulan Agustus nanti sudah mulai pendaftaran seperti itu. Nah Pak Hanan, tapi kalau misalkan untuk sejauh ini, boleh diceritakan sedikit Pak terkait dengan rancangannya mungkin Pak untuk pada saat Pak Hanan memang nanti terpilih dan akhirnya maju untuk menjadi bakal calon gubernur yang diusung oleh Partai Golkar Pak. Apanya? Rencana kedepannya seperti apa nih Pak untuk Provinsi Lampung? Untuk pemenangan ini atau untuk apa nih? Rencana untuk apa? Programnya untuk Provinsi Lampung. Programnya itu yang namanya seorang
apa namanya gubernur terpilih atau bupati terpilih atau wali kota terpilih, dia itu paling lambat 6 bulan setelah dia dilantik, dia itu harus membuat namanya rencana jangka menengah pembangunan daerah. Ya. Nah ini diambil dari apa? Diambil daripada visi misi pada saat dia dan janji kerja dia pada saat dia kampanye. Ya. Nah saya sekarang sedang menyusun itu, ya, mempersiapkan namanya visi misi, kemudian janji kerja. Nah sedangkan tagline kita sudah kita putuskan, tagline-nya adalah Lampung Maju. Oke, sudah ada tagline-nya ini Pak. Lampung Maju itu adalah Lampung yang modern, Lampung yang aman, Lampung yang jinawi, Lampung yang unggul. Nah, itu nanti akan diramu, dicoba dirangkai dalam satu apa namanya statementnya namanya visi, ya. Visinya apa nanti. Ya. Oke. Nah ini tapi kan kalau untuk di Provinsi Lampung ini masyarakatnya sebenarnya beragam ya Pak. Ada nggak sih Pak strategi khusus nih dari Pak Hanan dan juga tim mungkin untuk meraih hati dari masyarakat Lampung khususnya? Iya, sekarang ini jumlah penduduk Lampung ini kan sekitar 9,4 juta jiwa. Kemudian mata pilih ya di angka 6,5 juta betul jiwa. Sekali. Banyak sekali nih. Ya. Nah, saya kira kalau strategi nggak perlu diceritakan karena bagian daripada perjuangan dan rahasia kalau strategi. Oke, rahasia ya Pak. Ya kalau apa namanya gambaran secara umumnya. Gambaran umumnya itu ada pendekatan yang sifatnya massal, ada yang pendekatannya yang sifatnya fungsional, ada yang pendekatan yang sifatnya individual. Ini semua kita lakukan secara paralel dan simultan. Oke, jadi memang pendekatan-pendekatannya semuanya dilakukan oleh Pak Hanan dan juga tim, dan strategi ini rahasia, tapi insya Allah ini akan nyampe gitu ya ke masyarakat supaya nanti masyarakat itu tahu, oh ini loh sosok Pak Hanan gitu. Dan terkait dengan programnya apa saja itu nanti pada saat memang kampanye sudah dilakukan seperti itu. Nah Pak Hanan, ini yang menarik adalah sebenarnya Mutiara melihat background seorang Pak Hanan. Ini tentunya kan menjadi bekal ya Pak untuk bisa maju ke Pilgub itu, artinya Pak Hanan ini sudah memiliki bekal menjadi seorang kepala daerah dan juga menjadi orang yang pernah duduk dan sampai saat ini masih duduk di kursi legislatif. Sebenarnya kalau melihat potensi untuk Provinsi Lampung sendiri itu bagaimana Pak? Lampung ini kan cukup luas, penduduknya beragam, jadi ada potensi sumber daya alam yang perlu kita cermati, kita perhatikan, kemudian juga ada potensi terkait dengan sumber daya manusianya yang sangat beragam juga. Ya, kemudian juga potensi yang paling penting adalah potensi pembiayaan, ya, sumber-sumber pendapatan provinsi. Karena semua yang namanya kebijakan, ada program, ada kegiatan, itu hanya menjadi kata-kata saja kalau tidak didukung oleh pembiayaan, oleh dana. Betul sekali. Nah, saya kira itu yang akan mendapatkan perhatian. Jadi kita ini tidak sendiri, kita harus mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak, ya. Kemudian koordinasi, harus mampu menempatkan posisinya ada di mana. Pada saat jadi bupati dulu, kita ada di kabupaten, paling rendahnya kan kabupaten ya, paling ada kampung, ada desa di bawahnya. Nah, apa yang harus kita lakukan di situ? Nah, begitu di provinsi ini provinsi ini di bawahnya itu ada kabupaten-kabupaten, hubungan kabupaten provinsi ini harus benar-benar dilihat. Ya, apakah bisa kita seenaknya merintah bupati? Kan nggak bisa seperti itu. Ada tata hubungan kerja antara pemerintah provinsi dengan kabupaten. Nah, inilah yang jadi landasan. Tapi yang menurut saya yang paling penting adalah bagaimana komunikasi, koordinasi, dan kehadiran pemimpin itu di masyarakat maupun di lembaga yang lebih bawah. Dari itu yang harus dilakukan. Jadi paling penting atau bisa digarisbawahi bahwasannya komunikasi dan koordinasi itu adalah suatu hal yang sangat penting ya, baik itu berkaitan dengan masyarakat ataupun berkaitan dengan kelembagaan seperti itu ya Pak Hanan. Kemudian Lampung ini, saya sering ngomongnya seenaknya gitu ya. Gimana Pak? Lampung ini nggak punya apa-apa, saya bilang. Kenapa itu Pak? Iya, kita nggak punya tambang minyak, kita nggak punya tambang batu bara, ada tambang batu bara pun belum bisa dieksploiter kan? Karena masih muda. Ya, kita nggak ada tambang gas. Yang ada apa? Yang ada sumber daya alam, masyarakat tani, nelayan. Kemudian lahan yang subur. Iya ya. Nah itu dulu.
Nah kemudian itu yang sebagian besar masyarakatnya bertumpu mata pencariannya dari sektor pertanian. Jadi ini harus mendapat perhatian. Ya tugas pemerintah apa? Tugas pemerintah itu kan pelayanan, pembangunan pun yang merupakan kepentingan umum. Ya. Sudah itu pengaturan ya kaitan dengan perda, kaitan dengan peraturan-peraturan instruksi gubernur, misalnya pergub dan sebagainya seperti itu ya. Nah itu pengaturan, ada pelayanan bagaimana bisa hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan jenjangnya. Ini provinsi, kalau provinsi itu apa, di tataran pendidikan misalnya provinsi ini kan SMK, bukan SMK, SMA, SMA itu SMK dan SLTA kan. Nah kemudian yang urusan kaitan dengan pendidikan menengah pertama ke bawah sampai SD, TK itu urusan kabupaten. Kesehatan misalnya provinsi ini apa? Di kabupaten itu kan ada puskesmas, ya, ada posyandu, ada puskesmas, ada rumah sakit daerah. Di provinsi ini apa? Nah ini bagaimana ini? Nah, udah ini namanya penyakit. Penyakit ini tidak mengenal lintas batas wilayah. Oh penyakit ini hanya boleh berkembang menyebar di Bandar Lampung wilayah ini saja kan? Nah ini tugas provinsi apa yang sifatnya lintas wilayah ini? Begitu juga yang lain-lainnya, ya. Yang lintas wilayah, nah itu tugas provinsi ini harus dibedakan. Nah kemudian kalau pada saat membangun misalnya apa yang perlu diintervensi dengan anggaran yang sangat terbatas itu, yang bisa berdampak luas terhadap kabupaten, terhadap masyarakat dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi memang ini sudah punya pembagian tugasnya masing-masing, dan kalau misalkan nanti Pak Hanan akhirnya duduk di bisa dikatakan duduk menjadi calon gubernur Lampung nih ya Pak, otomatis Pak Hanan akan memikirkan nih kira-kira apa yang bisa diberikan gitu kan untuk Provinsi Lampung gitu. Pada saat menjadi kepala daerah di Kabupaten Tulang Bawang, apa yang bisa diberikan untuk Kabupaten Tulang Bawang dan sebagainya. Nah, Pak Hanan ini memang karena Mutiara sebetulnya tertarik juga ini sebagai generasi Z kan ini Mutiara. Nah, ini Pak, kalau misalkan kita berbicara tentang DPT ya, atau mata pilih untuk di Provinsi Lampung sendiri, kan katanya ini banyak juga nih sekarang ini generasi milenial dan juga salah satunya adalah generasi Z. Tapi kalau untuk Pak Hanan sendiri Pak, untuk bisa meraih suara generasi milenial dan juga generasi Z yang kita tahu nih, ternyata mereka ini katanya lumayan aktif di sosial media gitu. Nah, Pak Hanan bagaimana Pak untuk pendekatannya kalau untuk generasi milenial dan juga generasi Z? Ya kita manfaatkan media sosial itu ya. Ya mohon maaf, saya ini nggak banyak-banyak amat tim saya ini, tim pemenangan ini. Nantinya, sekarang baru ada tim kerja, belum tim pemenangan. Tim kerja saat ini ada dua, tim hukum, tim MPO namanya, media penggalangan opini. Nah, ada media di situ. Kemudian ada sekretariat yang akan mengendalikan, kemudian yang akan mendukung. Ada dukungan logistik dari sekretariat. Itu aja, nggak usah terlalu besar-besar ini. Ya. Gerakan di lapangan ini seperti itu. Nah, MPO, ya kawan-kawan saya banyak ini, ya dengan melihat situasi yang berkembang, ya saya di luar dugaan saya ini sudah ada 50 media online yang bergabung nih. Nah, sudah ada 50 media online yang bergabung di situ gitu kan. Nah ini luar biasa ini, mungkin sempat baca profil saya mungkin dari situ kan, ini udah banyak sudah tersebar di mana-mana ini profilnya. Betul sekali Pak Hanan. Jadi kita ikuti aja lah perkembangannya, makanya tagline saya itu modern. Modern itu adalah salah satunya beradaptasi dengan perkembangan teknologi, beradaptasi dengan lingkungan ya. Kemudian intinya adalah terkait dengan efisiensi, efektivitas, nah seperti itu. Ini ngomongin tagline Pak Hanan. Kalau boleh tahu Pak Hanan dapat inspirasinya dari mana nih Pak untuk membangun tagline ya, makanya banyak ngobrol, ya. Banyak. Pokoknya kita ini kalau diam aja, nggak banyak ngobrol, sempit. Iya betul. Kita. Informasinya kurang ya. Kita ngobrol sana, ngobrol sini, ketemu itu. Nah begitu juga ada tagline saya waktu Pileg, sekarang juga kita pakai iso kerja, iso dipercaya. Waduh, gitu. Pakai bahasa Jawa ini. Ya, bisa kerja, bisa dipercaya. Kalau di kota ini saya pasangnya bisa kerja, bisa dipercaya. Begitu masuk ke pedesaan ya iso kerja, iso dipercaya. Nah, saya berani pasang itu di
gambar-gambar saya. Iya, Kenapa? Ya saya isu kerja, saya buktikan saya bisa bekerja. Ini masyarakat, waktu saya jadi anggota dewan, masyarakat banyak harapan, terutama masyarakat tani nelayan. Saya berusaha semaksimal mungkin membawa program-program dari Jakarta untuk Lampung. Untuk Lampung. Nah, bisa dipercaya. Ya kalau saya janji, nanti Anda ini akan dapat bantuan dari pusat berupa mesin-mesin ini, gini, tolong didaftarin. Ini mana nama kelompoknya, registernya apa. 2 bulan, 3 bulan kemudian datang, barangnya datang. Gimana, bisa dipercaya nggak? Bisa, nah ISO, makanya ISO kerja, ISO dipercaya. Unik juga ini Pak, ambil nama tagline ISO kerja, ISO dipercaya ya. Nah Pak Hanan, ini kan tadi kita udah ngomongin masalah tagline, juga kita berbicara terkait dengan pengalaman Pak Hanan. Ini kalau boleh tahu Pak Hanan, tapi sejauh ini Pak Hanan, pada saat memang sudah nanti diputuskan, Pak Hanan akhirnya maju di pilkada serentak nanti dan menjadi bakal calon gubernur untuk Provinsi Lampung, optimis nggak Pak Hanan? Kalau sudah ditetapkan itu ya bukan bakal calon lagi, itu udah jadi calon. Iya, udah jadi calon maksudnya. Begitu dia jadi calon, dia sudah punya pasangan. Ya. Tapi sejauh itu bagaimana Pak? Optimis nggak dengan misalkan saya? Ya harus optimis. Nah supaya kita bisa optimis, kita harus berbuat. Mulai dari 21 Maret 2024 ini, setelah mendapat perintah tugas dari DPP Partai Golkar, ini udah tanggal berapa ini? Hari ini. Hari ini tanggal 25. Artinya baru sebulan. Sudah banyak yang bisa kita kerjakan terkait dengan bagaimana pemenangan gubernur di Lampung ini. Itu baru sebulan loh, udah kita siapkan. Udah disiapkan semuanya. Dan masih tersisa beberapa bulan lagi ya Pak ya? Jadi mau benar-benar memaksimalkan ya Pak. Dan harus, karena kan sudah mendapat amanah, dan apalagi kalau nanti sudah ada nama untuk wakilnya ya Pak ya, untuk siapa yang digandeng tentunya akan menambah optimis ya Pak. Nah Pak Hanan, terkait dengan keoptimisan tentunya ya kita doakan saja yang terbaik dan sukses selalu nih untuk Pak Hanan. Pak Hanan, mungkin gini Pak, untuk pilkada terkait dengan kita kan berkaca pada pemilu 2024 kemarin. Sebenarnya kalau untuk melihat partisipasi bisa dikatakan yang memang sudah lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya ya Pak. Nah untuk terkait pilkada juga ya harapannya untuk di Provinsi Lampung tentunya tingkat partisipasi dari masyarakat ini semakin meningkat. Mungkin Pak Hanan bisa berikan ajakan tentunya kepada masyarakat Lampung terkhusus untuk bisa berpartisipasi aktif pada saat pilkada nanti dilaksanakan tepatnya 27 November 2024 nanti. Ya, saya mengajak masyarakat Lampung yang sudah punya hak pilih ya, untuk benar-benar menggunakan hak pilihnya. Ini masih beberapa bulan lagi, nanti tepatnya 27 November kita akan ramai-ramai ke TPS. Tadi saya sempat baca-baca berita dari KPU, itu ada sebut-sebut satu TPS tidak boleh lebih dari 600. Kalau kemarin tidak boleh lebih dari 300. Artinya apa? Digabungin ya. 300 mata pilih. Artinya apa? Ini akan ada pengurangan TPS ini ya. Kalau diperbesar itu ya. Nah, saya minta supaya saya mengharapkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan benar, dengan baik. Kemudian kita masih ada waktu kepada masyarakat untuk mencermati calon-calon yang beredar ini, nanti pada saat yang menentukan pilihannya. Bagi saya pilihannya adalah Lampung Maju. Ya. Pada saatnya Lampung Maju, harapan kedepannya Lampung yang lebih sejahtera lagi, seperti itu. Amin, amin. Nah, sukses pilkada di Provinsi Lampung tahun 2024 ini, khususnya untuk pemilihan gubernur 27 November 2024, menurut saya suksesnya adalah Hanan Abdul Razak jadi gubernur di Lampung. Waduh, mantap sekali closingnya ini ya dari Pak Hanan. Wah, luar biasa sekali. Nah, Tribuners tadi sudah diajak nih ya oleh Pak Hanan untuk sama-sama menggunakan hak pilihnya, tentunya hak suaranya. Intinya kita kesuksesan Pilkada 2024 nanti itu tentunya berada di tangan masyarakat juga sebagai partisipannya. Nah, baik, mungkin itu saja Tribuners perjumpaan kita dalam tayangan podcast Mata Lokal Memilih Lampung. Dan Pak Hanan, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan juga cerita pengalaman sama-sama, dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu ya Pak. Tentunya dalam pembahasan yang berbeda, mungkin setelah nanti ada putusan ini Pak Hanan bisa mampir lagi Pak ke studio kita ya Pak. Iya. Baik, Tribuners, mungkin itu saja perjumpaan kita dalam tayangan Mata Lokal Memilih Lampung bersama dengan Mutiara dan juga Pak Hanan Ar-Rozak selaku Bacalek untuk Bacagub Provinsi Lampung dari Partai Golkar. Nah, kita doakan semoga Pak Hanan ini bisa sukses di Pilkada 2024 nanti. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.